Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mitra muslim dan YouTuber yang kami cintai, jumpa lagi bersama kami dalam penyajian kuliah Edi Hamdi tentang para nabi dan para rasul yang Allah turunkan untuk umat manusia di alam semesta ini. Pada episode yang lalu kami telah menyajikan proses di mana Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke suatu tempat. Ada yang mengatakan diciptakannya di bumi, ada yang mengatakan diciptakannya di langit, di samawat, ada yang mengatakan diciptakannya di surga. Ketiga-tiganya adalah punya hujah, punya pendapat dari para mufassirin, karena dalam Al-Quran tidak menyebutkan di mana persisnya Nabi Adam atau tempat di mana Nabi Adam diciptakan. Kemudian Nabi Adam diajarkan, diberikan ilmu yang justru malaikat sendiri tidak faham. Karena dalam Al-Quran, kalau saya ingat, fa'anbi'uhum bi'asma'ihim, Allah setelah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam tentang nama-nama yang ada di sekelilingnya dan seluruh nama-nama yang nanti akan dijumpai oleh Nabi Adam, Allah memerintahkan Adam untuk ngetes, ibaratnya malaikat. Ternyata memang malaikat tidak dapat mengetahui tentang nama-nama yang telah diketahui oleh Nabi Adam alaihissalam. Sehingga Nabi Adam mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu perkataan daripada malaikat, bahwa saya sebagai makhluk Allah ini tidak seluruh tahu apa yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Sekarang Nabi Adam sudah mengetahui, sudah diberikan ilmu, karena ilmu inilah yang akan berproses sampai dengan sekarang ini. Adam sudah mengetahui hal-hal di sekelilingnya. Baik, setelah Nabi Adam diberikan proses pembelajaran tentang nama-nama yang ada di sekeliling dunia ini, Nabi Adam hidup dalam tempat yang telah Allah tentukan. Bisa ditentukannya di bumi, bisa ditentukannya di langit, bisa ditentukannya di surga. Nanti kita akan lihat. Ketika Adam hidup dalam suatu tempat, Adam merasa kesepian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk min nafsin wahidah, makhluk yang dari diri Nabi Adam itu sendiri, yaitu seorang perempuan, seorang wanita yang disebut dengan Hawa. Di Al-Quran tidak disebutkan bagaimana Hawa diciptakan, ya. Al-Quran tidak menyebutkan itu. Tetapi Rasulullah dan beberapa mufassirin mengatakan bahwa ketika Nabi Adam kesepian dan Nabi Adam minta ditemani dalam kehidupannya di alam yang Allah ciptakan ini, akhirnya Allah menciptakan seorang wanita atau seorang makhluk lain. Maka Allah mengambil daripada tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam alaihissalam, sehingga terciptalah seorang manusia lain yang disebut dengan imro'atun. Kapan itu terjadinya? Terjadinya pada saat Nabi Adam sedang tidur.
Kenapa pada saat sedang tidur? Memang sengaja hikmahnya agar Adam alaihissalam tidak merasa sakit pada saat diambil dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam terbangun dan terkejut melihat di depannya ada satu bentuk yang menyerupai tapi berbeda jenis, yaitu imra'atun. Ada dalam suatu riwayat dikatakan, siapa Anda, kata Nabi Adam. Kemudian makhluk ini menjawab, ana imra'atun, saya seorang wanita. Dan ditanyakan siapa namanya, maka dia jawab Hawa. Hawa ini, mufassirin mengatakan bahwa Hawa ini artinya adalah sesuatu yang hidup, hayyun, dari hayyun, jadi hidup. Jadi memang Nabi Siti Hawa ini diciptakan dari sesuatu yang hidup, sehingga disebutkan namanya sebagai Hawa. Baik, kita tidak perlu membahas tentang masalah bahasa, tetapi saat ini Nabi Adam alaihissalam sudah ditemani oleh seorang wanita, seorang perempuan yang disebut dengan Hawa, ya, tanpa Siti. Kalau Siti mungkin ini tambahan dari orang-orang Indonesia, Siti Khadijah, Siti Maimunah, Siti Hawa gitu ya. Tapi dia adalah Hawa, zat atau bentuk yang diciptakan oleh Allah dari sesuatu yang hidup. Seperti juga mungkin hayawan itu kan hayawan jamak daripada hay, kehidupan. Jadi ada hayawan banyak sekali, itu juga bisa dikatakan dari kehidupan. Dalam Al-A'raf ayat 11 sampai dengan 25, setelah Nabi Adam ditemani oleh seorang wanita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Penciptaannya ini diambil dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam sebelah kiri. Kenapa di sebelah kiri? Ada beberapa ilmuwan yang mengatakan kalau tulang rusuk sebelah kiri ini dekat dengan hati, sehingga wajar saja seorang wanita dia lebih menggunakan perasaannya dibanding akalnya, karena memang diciptakan dari tulang rusuk sebelah kirinya Adam. Sehingga ada beberapa hadis yang saya ingat, Siti Hawa atau seorang wanita ini diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dan bengkok, kan sebelah kiri ini sedikit bengkok, dan bengkoknya ini jangan diluruskan, karena kalau dia diluruskan maka dia akan tetap patah. Oleh karena itu biarkanlah dia berbentuk bengkok. Begitu juga seorang wanita yang selalu menggunakan nalurinya dengan perasaan. Kita seorang pria harus mengerti dan faham bagaimana seorang wanita itu kita harus berikan kasih sayang kita terhadap perasaan, atau perasaan kita harus dituangkan kepada seorang istri, seorang wanita, karena memang wanita diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Sementara kalau kita ketahui bahwa manusia atau jenis laki-laki banyak menggunakan akal fikirannya, karena memang manusia atau seorang laki-laki ini Allah skenariokan dia akan menjadi khalifah terhadap wanitanya atau terhadap jenis daripada jenis wanita. Baik, mitra muslim yang kami hormati, setelah Nabi Adam alaihissalam atau setelah Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk seorang Nabi Adam, akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Adam dan istrinya, uskun anta wa zaujukal jannah. Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Dalam Al-A'raf surat 11 ayat 11 sampai dengan ayat ke-25. Proses yang keempat, setelah khalifah, setelah malaikat sujud, kemudian yang ketiga Nabi Adam diberikan ilmu tentang nama-nama. Yang keempat, Nabi Adam diperintahkan untuk uskun anta wa zaujukal jannah. Al-jannah itu dalam bahasa Arabnya adalah taman.
Ya, al-jannah itu taman. Dia ada alif lam ma'rifah, berarti Adam atau Nabi Adam dengan istrinya ditempatkan suatu tempat yang sudah ditentukan, karena ma'rifah, alif lam dalam bahasa Arab itu ma'rifah, suatu tempat yang sudah ditentukan, bukan umum. Ada mufassirin mengatakan jannah itu jannatu adnin, surganya Allah. Ada juga yang mengatakan jannatul khuld, karena kita tahu surga ini ada 8 pintu. Yang kita tahu yang populer adalah Jannatul Adnin, Jannatul Firdaus, Jannatul Khuld, kemudian satu lagi Jannatul Ma'wa. Ya, pada saat Nabi Muhammad SAW Mi'raj itu berada di Jannatul Ma'wa, zona yang paling tinggi. Nah, maka Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa tinggallah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga yang mana? Wallahu a'lam. Karena Allah dalam Qur'annya tidak menentukan, tidak menyebutkan surga yang mana yang Allah berikan kepada Nabi Adam untuk tinggal. Intinya bahwa sekarang Nabi Adam dengan Siti Hawa atau Hawa sudah tinggal di surga. Bisa surganya yang ada di langit atau surganya 4 surga yang saya sebutkan tadi. Kita tidak perlu memperdebatkan hal itu. Intinya Nabi Adam dan istrinya berada di surga. Kita ingat iblis atau jin yang sombong, yang iri, yang dengki kepada manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya jin atau makhluk ini akan menjadi penguasa di alam semesta ini. Dan dia mengetahui bahwa Adam akan dijadikan khalifah, akan dijadikan penguasa di bumi pada saatnya nanti. Dia tetap ingin mengganggu manusia, karena memang tugas daripada jin atau dari iblis ini salah satunya adalah mengganggu umat manusia dari sejak Nabi Adam diciptakan sampai dengan nanti pada saat ditiupkan sangkakala menjelang akhir kiamat nanti. Baik, setan atau jin masih terus mengikuti jejak daripada Nabi Adam dengan Siti Hawa berdua, ya. Dia mengikuti terus. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam dan istrinya untuk tinggal di surga, ya, al-jannah. Surga ini menurut para mufassirin segala sesuatu yang ada, dan Allah memberikan kesempatan bagi Adam dan Hawa untuk memakan, untuk mengambil sesuatu segala yang ada di alam surga ini, kecuali satu yang tidak boleh dimakan atau didekati oleh kedua makhluk Allah ini, Adam dan Hawa, yaitu syajarah. Fala taqrabu hadhihi syajarah. Nah, jangan kau makan pohon, ya, pohon yang Allah ciptakan yang ada di surga saat itu. Banyak orang yang salah tafsir bahwa pohon itu namanya khuldi, padahal sebetulnya khuldi itu adalah artinya keabadian, dan yang menamakan khuldi ini adalah bukan Allah tetapi jin. Jinlah yang menamakan bahwa itu adalah nama jenis pohon khuldi. Padahal kalau dilihat dalam bahasa Arab, khuldi itu adalah keabadian, di mana Nabi Adam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memakan daripada apa yang ada di sebuah pohon, syajarahnya tadi, dari pohon yang ada di surga itu. Mitra Muslim, kita tahu bahwa tugasnya jin tidak lain adalah menggoda sampai ke detailnya. Baik mitra Muslim, fawaswasa lahuma syaitan, maka syaitan mencoba untuk membisikkan kepada kedua makhluk ini, Adam dan Hawa. Waswasa lahuma, kalimat lahuma berarti dua, asyaitan
liyubdi lahuma ma wuri anhuma min sau'atihima. Jadi syaitan sebagai musuh adun, sebagai musuh daripada makhluk manusia, dia terus mengejar, terus mengikuti Bani Adam ini untuk dicelakakan. Bagaimana Nabi Adam dapat mencelakakan kedua makhluk ini dari surga? Ikuti lanjutan daripada episode Kurdi Kuliah Edi Hamdi pada episode berikutnya. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kesehatan sehingga kita masih bisa dapat bersilaturahmi dalam Kurdi Kuliah Edi Hamdi lewat channel Satriani Wisata. Mitra Muslim, apabila ada hal-hal yang mungkin ditanyakan, karena sifatnya adalah kehadiran kami dalam rangka sharing berbagi ilmu tentang penciptaan manusia sampai dengan para nabi dan sahabat-sahabat. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sumpah, maka Adam dan Hawa terpaksa harus mengambil atau memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, Nabi Adam turun ke surga sudah bertaubat. Ya, jadi Nabi Adam turun ke bumi sudah bertaubat, tidak memiliki dosa.